Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ketiga kali ini kita membahas mengenai eh, proses analisis proses, peta kerja, dan perhitungan kapasitas produksi. Nah, untuk materi pertemuan yang ketiga ini, saya mengambil materi dari Bapak Sri Tomo Wigno Subroto. Yang pertama di sini ada langkah-langkah operasi kerja dalam sebuah aktivitas produksi, di mana yang diawali dari bahan baku, dan bahan bakunya ada storage atau penyimpanannya, kemudian membutuhkan input di sini atau sumber daya seperti tenaga kerja, mesin, produksi, energi, dan informasi. Semua ini ditransformasi dengan menggunakan sistem manusia mesin atau dengan operasi-operasi kerja. Kemudian di sini ada penyimpanannya, dan kemudian ada hasilnya atau outputnya, yaitu informasi, servis atau pelayanan produk akhir, dan limbah atau waste. Ini adalah langkah-langkah operasi kerja dalam sebuah aktivitas produksi. Kemudian di sini ada deskripsi sederhana proses produksi, mulai dari material datang, proses manufacturing, kemudian ada work in process, ada produk yang cacat, kemudian di recycle kembali, kemudian di sini ada quality assurance-nya, inventory, dan kemudian didistribusikan. Kemudian ada analisis proses atau rekayasa proses, the process engineering. Jadi rekayasa proses ini berkaitan dengan perancangan proses untuk pembuatan suatu produk. Ada 6 hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan suatu produk. Yang pertama, menentukan struktur atau komponen produk dan spesifikasinya. Kemudian menelaah bagaimana masing-masing komponen dapat dibuat, menyusun alternatif proses-proses pembuatan komponen, menilai biaya masing-masing alternatif, menentukan urutan proses pembuatan, dan membuat dokumentasi proses. Ini semua adalah langkah-langkah yang harus diperhatikan ya. Kemudian di perancangan proses itu sendiri ada operasi, proses, dan rancangan proses. Jadi di dalam operasi itu ada langkah-langkah dalam membuat produk atau jasa. Nah, biasanya dinyatakan atau digambarkan dengan operation process chart. Ini. Sedangkan proses itu adalah suatu urutan dari operasi dan kegiatan yang berkaitan. Rancangan proses ini sendiri melibatkan analisa produk atau jasa dan penentuan proses dan peralatan yang diperlukan. Tujuan dari perancangan proses di sini adalah untuk menentukan proses-proses dan peralatan yang dibutuhkan dan bagaimana pola aliran bahan atau material akan terjadi. Ada beberapa tahapan perancangan proses. Yang pertama, yang pasti rencanakan operasi. Operasi yang akan dibuat itu seperti apa? Tetapkan langkah-langkah prosesnya, tentukan alternatif yang terbaik, dan tentukan mesin dan peralatan, kemudian tetapkan standar produksinya. Ada beberapa macam tipe dari pemrosesan. Pertama, konversi atau conversion, fabrikasi atau fabrication, assembly atau perancangan, kemudian testing. Di sini testing ini khususnya untuk kualitas produk ya, tes untuk kualitas produk. Kemudian ada proses flow structure, struktur aliran prosesnya ada job shop, batch shop, assembly line, sama continuous flow. Nah ini kalau job shop ini contohnya copy center making a single copy of a student term
paper. Contohnya adalah mengcopy dari paper, salah satu bagian paper atau tugas akhir siswa. Nah ini kalau batch shop, copy center making dia lebih banyak ya, 10.000 kopi. Terus kalau assembly line itu contohnya manufacturing otomotif atau otomobile. Terus kalau continuous flow itu contohnya petroleum manufacturer atau oil and gas gitu ya. Kemudian di sini ada contohnya job shop ini untuk job shop ini low volume ya, hanya satu macam jenis saja. Misalnya komersial printer, komersial printer atau French restoran. Kemudian di sini ada batch, yaitu multiple produk. Produknya itu ada macam-macam, tapi volumenya kecil. Contohnya untuk peralatan yang berat ya, mesin-mesin berat gitu. Terus kemudian kalau assembly line di sini itu beberapa produk, tapi dengan volume yang tinggi atau lebih banyak ya. Contohnya di sini automobiles sama assembly dan contoh Burger King atau McDonald's. Kemudian di sini ada continuous flow. Contohnya di sini sugar refinery. Ini high volumenya itu tinggi, kemudian standarisasinya juga tinggi ya. Nah, di sini semakin ke bawah itu butuhkan fleksibilitas atau unit cost yang lebih tinggi ya. Maaf, ini maksudnya kalau dari atas ke bawah, dari tinggi, fleksibilitas dan unit cost-nya yang tinggi, sampai ke bawah ini lebih rendah, low. Kemudian ada karakteristik beberapa proses produksi berdasarkan mass production, job order, dan proyek. Karakteristiknya bisa dilihat dari sini, produk akhir, jumlah produksi, jenis peralatan, susunan peralatan, material handling, inventory level, labor skill, tingkat kesulitan, keluasan, dan nilai produk persatuan. Ini kalau dilihat beda-beda ya perbandingannya. Kalau mass production itu cenderung produk akhirnya itu sama. Kalau job order tuh banyak variasinya, kalau proyek itu lebih spesifik. Jumlahnya juga, kalau job order sama proyek itu biasanya lebih sedikit. Job order itu kecil, kalau proyek hanya satu biasanya, difokus satu bidang. Kemudian peralatannya spesial dan kompleks, kalau namanya mass production itu besar ya. Terus kemudian job ordernya general purpose, umum ya. Proyek juga umum, susunan peralatannya kalau job order sama proyek itu sama ya, by proses, sedangkan mass production by produk. Ini juga job order dan proyek menggunakan alat pemindahan berat ya. Terus kalau mass production cukup conveyor saja. Jadi intinya job order sama proyek itu hampir sama ya. Sedangkan kalau mass production itu beda. Mass production beda bila dibandingkan dengan job order dengan proyek. Contohnya bisa kita lihat di sini, kalau mass production itu perakitan mobil, pabrik kain, pabrik gula. Nah, kalau job order di sini itu ada bengkel mesin, pabrik perkakas mesin. Kalau proyek bisa jadi contohnya riset atau penelitian, pembuatan jalan, atau pembangunan gedung. Itu proyek. Dan kita membahas mengenai peta kerja atau proses chart.
Jadi peta kerja atau proses cat ini adalah penggambaran urutan kegiatan dalam suatu proses operasional. Jadi penyelesaian suatu aktivitas mulai dari awal, bahan baku sampai atau tiba sampai ke proses akhir atau produk jadinya. Penggambaran ini dilakukan dengan menggunakan simbol-simbol tertentu yang telah distandarkan. Jadi proses cat ini atau proses cat ini sudah ada standar simbolnya ya. Kemudian di sini ada proses sheet dan bill of material atau routing sheet ya, routing sheet. Jadi routing sheet ini adalah urutan pengerjaan suatu produk, memberikan informasi tentang tata cara dan prosedur yang harus dilakukan untuk melaksanakan proses produksi. Informasinya di sini biasanya meliputi macam-macam proses, mesin yang dipakai dan spesifikasinya, tools, standar waktu, dan lain-lain. Ini untuk production routing. Untuk jenis material besi tuang kelabu. Ini ada operasi kerjanya, nomornya, nama mesin, kemudian tools atau peralatan yang digunakan, waktu standarnya berapa. Dan di sini ada relationship between process cat, hubungan antara proses cat. Di sini ada kan proses cat itu macam-macam ya. Ada multi product process cat, MPPC. Nah, ini sama dengan operation proses cat ya. Terus kemudian di sini juga ada material flow process chart, flow diagram, main flow process chart, string diagram, multiple activity chart. Multiple activity chart ini dibagi 3, critical path schedule atau kalau metodenya itu ada critical path method atau CPM. Terus ada main machine chart, ada gang process chart. Setelah gang proses cat itu proses cat yang melewati suatu gang antara line produksi yang satu dengan line produksi yang lain. Kemudian kalau main flow proses cat di sini menggunakan right and left hand chart. Kalau dalam bahasa Indonesia peta tangan kanan dan tangan kiri. Ada juga simo chart di sini. Nah, kita akan membahas mengenai aturan dasar dalam pembuatan OPC. Kalau OPC atau Operation Process Chart sendiri, pada baris paling atas tuh dituliskan peta proses operasi dan identifikasi kerja seperti nama objek, nomor gambar kerja, terus nama dan spesifikasi material yang akan diproses itu diletakkan di atas garis horizontal ya. Kemudian ada simbol ASME ditetapkan dalam arah vertikal secara berurutan yang menunjukkan terjadinya perubahan proses untuk setiap simbolnya. Ada penomoran operasi juga diberikan sesuai urutan prosesnya dan produk yang memerlukan langkah proses paling banyak dipetakan pertama kali di sisi paling kanan dengan arah vertikal. Jadi mulainya itu dari mana ini? Kanan atau kiri? Biasanya mulainya dari kanan ya. Nah, ini contohnya arah material yang masuk dalam proses produksi. Material yang dibeli akan dirakit dengan komponen utama, di mana kegiatan akan dilaksanakan. Nah, komponen produk dengan jumlah operasi pengerjaannya terbanyak. Ini di sini. Kalau pengerjaan untuk langkah operasi yang pengerjaannya terbanyak itu ada di paling kanan ya. Dan ini contohnya. Dalam peta proses operasi ini mendeskripsikan peta operasi dari seluruh komponen ya. Terus kemudian garis vertikalnya menggambarkan aliran umum dari proses yang dilakukan. Kalau garis horizontal menunjukkan adanya material yang akan bergabung dengan komponen yang akan dibuat. Ada proses sheet,
dengan bill of material. Kalau ini menggunakan peta proses, simbol-simbolnya ada seperti ini ya. Simbol operasi, inspeksi atau pemeriksaan, transportasi atau perpindahan, idle atau delay atau telat, simbol penyimpanan ini ya, segitiga terbalik. Kemudian ada simbol aktivitas ganda di mana ada kegiatan operasi dan inspeksi atau pemeriksaan. Nah, ini contohnya. Biasanya dimulainya dari kanan ke kiri kalau operation process chart. Nah, ini ada lambang operasi 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada flow process chart. Kalau ini hanya menampilkan aktivitas produktif seperti operasi dan inspeksinya. Semua simbol ESME diaplikasikan dalam penggambaran flow process chart. Contohnya di gudang, pertama penyimpanan dulu di gudang, kemudian dibawa ke mesin, kemudian di mesin itu disimpan, kemudian diproses di bubut dengan mesin bubut ya, kemudian dirakit, setelah dirakit kemudian dibawa ke transportasi, ini transportasi ya, dibawa ke pengangkut. Kemudian ada diagram aliran. Jadi diagram aliran itu bukan saja menampilkan peta aliran proses, tapi juga layout atau danah sebenarnya dari proses produksi. Nah, ini diagram alir ya. Kalau diagram alir itu biasanya secara keseluruhan menampilkan arah-arah atau dari proses yang satu ke proses yang berikutnya. Ini satu. Ada sesuai dengan lambangnya ini. Ada operasi, ada transportasi. Dan yang pertama mulai dari mesin bubut, kemudian ke mesin bor. Mesin bor yang pertama, mesin bor yang kedua, kemudian ke meja perakitan. Setelah dirakit, kemudian menuju ke painting. Setelah dipainting, pemanggangan, terus pengemasan atau finishing di sini. Ini diagram alir. Kita menuju ke kapasitas produksi. Jadi untuk penentuan kapasitas produksi ini dihitung dari output maksimum susunan unit fisik yang terpasang dari atau dalam proses produksi. Jadi aliran proses yang kompleks dapat menimbulkan bottleneck. Akibatnya adanya perbedaan kapasitas tiap mesin, sehingga perlu pengaturan keseimbangan lintasan atau line balancing, working process storage, atau pemasangan aliran secara paralel. Ini ada informasi penunjang dalam menentukan kapasitas. Yang pertama, target investasi, market demand, dan competitor current supply, data kapasitas mesin, tipe teknologi, proses bottleneck, kebijakan sentralisasi atau desentralisasi, dan subkontrak. Ini ada rumus efisiensi proses, di mana E sama dengan H bagi D sama dengan 1 kurang DT tambah ST bagi D. Mana E itu adalah efisiensi, kemudian H running time per periode, waktu keseluruhan waktu per periode, terus kemudian D lama waktu kerja per periode, kemudian DT itu downtime, ST itu setup
time per periode. Ada perhitungan jumlah mesin, N sama dengan T per 60 kali P kali D kali E. Di mana N itu adalah jumlah mesin, T itu adalah total waktu produksi, P output produk per periode, sedangkan PG itu adalah output produk yang tidak cacat atau inspeksi oke. P kecil itu atau I itu adalah persentase produk cacat. Jadi produk cacatnya ini juga harus dihitung ya, untuk menghitung jumlah mesin yang digunakan. Terus kemudian contoh perhitungan kebutuhan jumlah mesin di sini ada contohnya mesin bubut, freeze, sama drill. Dengan perhitungan jam kerja, waktu produksi, downtime, setup, dan persentase cacat. Efisiensi proses, jadi ada efisiensi prosesnya per proses ya. Untuk mesin 1, mesin 2, dan mesin 3. Ini 1 dikurang D1 plus S1. D1-nya di sini 70, S1-nya 16, dibagi 60 dikali 8. Ini 8-nya ini jam kerja ya. 60 ini dari sini waktu 1 jam 60 menit. Ini hasilnya kalau untuk P3, P4, dan 5 output produk per periode itu ada P3 itu 165 pieces, P4 172 pieces, P5 183 pieces. Kemudian jumlah mesin yang digunakan ada N1 7 unit, N2 18 unit, dan N3 8 unit. Ini ada aliran proses produksinya. Seperti ini. Oke, kalau untuk hitungan kebutuhan jumlah mesin sama efisiensi proses itu perhitungannya mudah ya. Nanti bisa kalian praktekkan di praktikum tata letak. Untuk pertemuan ketiga, bahasannya cukup sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang keempat ya. Oke, apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan langsung nanti. Ini akan saya share di POC. Silakan dibaca materinya, kemudian videonya. Kalau misalnya kurang ngerti atau kecepatan, silakan diulangi lagi videonya. Atau bisa langsung bertanya dengan saya. Oke, cukup untuk pertemuan ketiga kali ini. Saya akhiri sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.